Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Pranata, NIM 201020204046 dari kelas 3A Satris Biologi. Dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman SSI SPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ekosistem terestrial 1. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama lingkungan darat, yang kedua biota darat dan biogeografi, yang ketiga struktur komunitas darat, yang keempat subsistem vegetasi. Ekosistem terestrial adalah ekosistem yang berada di daratan dan lingkungannya ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ekosistem terestrial juga memiliki perairan sebagai pelengkap ekosistemnya. Contohnya adalah hutan hujan tropis, padang rumput, dan sabana. Yang pertama, lingkungan darat, yang membedakan habitat darat dan air, yaitu uap air menjadi faktor pembatas utama di habitat darat. Organisme darat menghadapi masalah dehidrasi dan kekeringan. Transpirasi atau penguapan air oleh tumbuhan merupakan proses pemindahan energi yang unik di habitat darat. B. Variasi suhu dan suhu ekstrim lebih banyak di daratan daripada di dalam media air. C. Peredaran udara yang cepat ke seluruh bumi berakhir pada percampuran O2 dan CO2. Yang keempat, tanah pendukung kekuatan, melibatkan juga kerangka yang kuat dari tumbuhan dan binatang. Yang kedua, biota darat dan biografi. Evolusi yang terjadi di ekosistem darat adalah perkembangan kategori taksonomi tumbuhan dan hewan yang ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang ini tumbuhan berbiji, serangga, vertebrata, berdarah panas dominan di darat. Termasuk di dalamnya manusia yang dari tahun ke tahun berpengaruh besar pada biosfer, khususnya pada ekosistem darat. Mikroorganisme seperti bakteria, jamur, dan protozoa tetap berperan seperti pada ekosistem lainnya. Tiap kontinental cenderung memiliki flora dan fauna yang khusus di kepulauan sering kali berbeda dengan yang ada di daerah daratan. Penyebaran organisme di bumi ini dipelajari dalam biogeografi yang sangat erat dengan proses evolusi komunitas-komunitas daratan. Tidak selalu dari lingkungan daratan pada komunitas yang semacam menghasilkan spesies yang sama. Pulau yang terpisah dari daratan hampir seluruhnya memberikan spesies yang endemik. Manusia secara sengaja atau tidak sengaja mengubah penyebaran geografi tumbuhan, binatang, dan mikroba. Alfred Russel Wallace yang pertama kali menyadari adanya daerah biogeografi. Terdapat 6 daerah biografi. Pada setiap daerah memiliki perbedaan dan keseragaman tertentu yang unik. Daerah biogeografi tersebut adalah Australia Oriental, Ethiopia, Neotropika, Palearktik, dan Nearktik. Penyebaran hewan di Indonesia terletak di antara dua daerah biogeografi, Oriental
daerah geografi Australia. Yang pertama, kawasan Indonesia Barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Hewan-hewannya menyerupai hewan daerah oriental, misalnya gajah, harimau, orangutan, dan lain-lain. Yang kedua, kawasan Indonesia Timur meliputi Irian Jaya dan sekitarnya. Hewan-hewannya menyerupai hewan daerah Australia, misalnya marsupilia atau kanguru, kasuari, kakatua, dan cendrawasih. Kawasan Wallacea meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timur. Memiliki hewan khas. Yang ketiga, struktur komunitas darat. Struktur komunitas darat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof komunitas darat didominasi oleh organisme autotrof dari tumbuhan hijau berakar besar, yang juga menyediakan tempat perlindungan bagi organisme. Berdasarkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, vegetasi darat dibedakan hidropita atau basah, yang keempat, subsistem vegetasi. Subsistem vegetasi yaitu nisbah akar atau tajuk merupakan suatu aspek yang penting dari struktur ekosistem darat. Satu yang mendasari fungsi-fungsi produktivitas dan pendauran mineral. Transpirasi atau penguapan air dari permukaan daun adalah suatu yang unik dari ekosistem darat. Dalam mana hal itu mempunyai pengaruh-pengaruh penting pada pendauran hara dan produktivitas.